Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dan keistimewaan Hajar Aswad. Umat muslim yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, pasti tak ingin melewatkan momen menyentuh Hajar Aswad. Dikenal sebagai batu dari surga, Hajar Aswad memiliki keistimewaan sendiri bagi umat Islam. Secara harfiah, Hajar Aswad merupakan gabungan dari dua kata, yakni, Hajar, yang berarti batu dan Aswad, yang artinya hitam. Hajar Aswad merupakan jenis batu rubi yang diturunkan Allah dari surga melalui malaikat Jibril. Hajar Aswad terdiri atas 8 keping yang terkumpul dan diikat dengan lingkaran perak. Dahulu, saat pertama kali diturunkan, batu ini berwarna putih laksana susu. Namun, karena dosa-dosa manusia hingga ia menjadi hitam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih dari susu, lalu berubah warnanya jadi hitam akibat dosa-dosa Bani Adam. Hadits riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Baihaqi. Asal-usul Hajar Aswad juga diungkapkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Nikmatilah, peganglah, Hajar Aswad ini sebelum ia diangkat dari bumi. Ia berasal dari surga, dan setiap sesuatu yang keluar dari surga akan kembali ke surga sebelum tiba hari pembalasan atau kiamat. Hajar Aswad memiliki berbagai keistimewaan. Pertama, Hajar Aswad merupakan batu dengan posisi paling mulia di bumi. Letaknya berada tepat pada Ka'bah di bagian timur laut yang merupakan sudut pertama yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa dikatakan, Hajar Aswad merupakan pondasi Ka'bah. Hal ini bermula dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Hajar Aswad diturunkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ismail, yaitu anak Nabi Ibrahim. Saking tertariknya pada batu itu, Nabi Ibrahim menciuminya berulang-ulang. Ketika akan menempatkan batu itu, keduanya terlebih dahulu menggendongnya sembari mengelilingi atau tawaf bangunan Ka'bah sebanyak 7 putaran. Kemudian, Hajar Aswad itu pertama kali diletakkan pada salah satu sisi Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Kedua, batu ini akan menjadi saksi pada hari kiamat seperti keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atas sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari kiamat. Ia dapat melihat dan dapat berkata. Ia akan menjadi saksi terhadap orang yang pernah memegangnya dengan ikhlas dan benar. Ketiga, agama mensyariatkan mencium serta mengusapkan tangan pada batu hitam ini. Hal tersebut sesuai dengan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang suatu saat mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya. Umar berkata, sungguh, aku tahu, kamu hanya batu. Tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan bunyi hadis itulah, maka setiap jamaah haji baik yang mengerti maupun tidak mengerti, akan senantiasa menjadikan Hajar Aswad sebagai target penciuman. Keempat, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ubaid, baginda Rasulullah mengkiaskan Hajar Aswad sebagai tangan Allah di bumi. Barang siapa yang mengusap Hajar Aswad, seolah-olah sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia dianggap seperti sedang berbayat kepada Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersalaman dengan Hajar Aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Ibnu Majah, 2957. Sebagian besar umat Islam meyakini bahwa berdoa di sekitar Hajar Aswad akan dikabulkan. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketika batu Hajar Aswad itu turun, dia lebih putih daripada perak. Dan seandainya dia tidak tersentuh oleh kotoran-kotoran jahiliyah, niscaya setiap orang sakit dengan penyakit apapun yang menyentuhnya akan sembuh. Bahkan, ada yang meyakini bahwa dengan mengunjungi dan menyentuhnya, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya pada Hajar Aswad itu terdapat 70 malaikat tengah memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang muslim dan mukmin dengan tangan-tangan mereka, seraya rukuk, sujud, dan bertawaf.